نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تکبیر! اسلام احمدیہ! آق محمد مصطفیٰ! غلام احمد کی! غلام احمد کی! خلافت احمدیہ! حضرت خلیفۃ المسیح الخامس! حضرت خلیفۃ المسیح الخامس! جلسہ سالانہ قادیان دارالعلماء! نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹھ جائیں۔ تلاوت کرم نسیم باجوہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وکفی باللہ حسیبا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وعد لہم اجرا کریما۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ
وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ayat-ayat yang telah ditilawatkan surat Al-Ahzab ayat ke-39 sampai 49. Terjemah dari tafsir Sagir Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu adalah sebagai berikut. Tidak ada suatu keberatan atas Nabi tentang apa yang Allah telah wajibkan kepadanya. Inilah sunnah Allah yang Dia tetapkan terhadap orang-orang yang telah berlalu sebelumnya. Dan perintah Allah adalah suatu keputusan yang telah ditetapkan, yaitu orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan Allah dan takut kepadanya. Dan mereka tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai penghisab. Muhammad bukanlah bapa salah seorang laki-laki di antaramu, akan tetapi ia adalah Rasul Allah dan Khataman Nabiyyin, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang menganugerahkan rahmatnya kepadamu, dan para malaikat pun berdoa bagimu, supaya Dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya. Dan Dia Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Doa penghormatan kepada mereka pada hari bertemu dengannya ialah selamat sejahtera, dan Dia menyediakan bagi mereka ganjaran yang mulia. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi dan pembawa kabar gembira, serta pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan perintahnya, dan sebagai matahari yang memancarkan cahaya. Dan berilah kabar suka kepada orang-orang mukmin bahwasanya bagi mereka ada karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah menaati orang-orang kafir dan munafik, dan jangan menghiraukan gangguan mereka, dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nasir Ali Usman Sahib Nazm. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalam Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam. Gubahan syair karya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Wo peshwa hamara जैसे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा Itulah dia ikutan kita, daripadanya cahaya semesta. Muhammad namanya adalah nyata.
oleh hatiku paling kucinta. हमारा जैसे है नूर सारा, सब पाक है पैगंबर, एक दूसरे से बेहतर, सब पाक है पैगंबर, एक दूसरे से बेहतर, ले कज़ खुदाए बरतर. Setiap nabi adalah suci, satu dan lain saling mengungguli. Namun di sisi Tuhan yang Maha Tinggi, ciptaan yang terbaik adalah ini. ले कज़ खुदाए बरतर, खैरुल वरा यही है, पहलों से खूब तर है, खूबी में एक कमर है, पहलों से खूब तर है, खूबी में एक कमर है, उस पर हर एक. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat unggul dari para nabi pendahulu. Keunggulan beliau laksana rembulan. Semua mata memandang wajah beliau. Purnama yang indah adalah ini. उस पर हर एक गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, जलसा सालाना कादियान, नारा तकबीर है, बदरो दुजा यही है. Purnama yang indah adalah ini. पहले तो रहा में हारे, पारुस ने है उतारे, पहले तो रहा में हारे. Segenap nabi yang lalu tak sanggup menandingi beliau. सीने है उतारे, मैं जाऊं उसी के वास्ते. Segenap nabi yang lalu tak sanggup menandingi beliau. Aku berkorban demi wujud beliau. Dan janjiku setia demi Tuhanku adalah ini.
میں جاؤں اسی کے وارے. Aku berkorban demi wujudnya, dan janji setiaku kepada Tuhanku adalah ini. یہی ہے. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. پردے جو تھے ہٹائے، پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے. پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ. Beliau telah menyingkapkan tabir ma'rifat dan memperlihatkan jalan hakiki. دل یار سے ملائے وہ. Beliau telah mempertemukan hati manusia dengan sahabat tercintanya, yaitu Tuhannya. Dan inilah keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam. دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے. وہ یار لا مکانی، وہ دل برے نہانی. دیکھا ہے ہم نے اسی. Wujud Tuhan yang dahulu tersembunyi dan adalah kekasih hakiki, kini kami dapat melihatnya, dan beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperlihatkan jalannya. دیکھا ہے ہم نے اسی سے، بس رہنما یہی ہے. وہ آج شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلی ہے. وہ آج شاہ. Dia adalah raja agama di masa kini. Dia adalah mahkota segala nabi. تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے. Dia adalah wujud yang suci, paling dipercaya, dan sanjungan beliau adalah ini. وہ طیب و امی ہے، اس کی صلاح یہی ہے. غلام احمد کی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. حق
سے جو حکم آئے سب اسی نے کر دکھائے حق سے جو حکم آئے. Kebenaran sejati telah diperlihatkan seluruhnya oleh Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. جو راز تھے بتائے نعم العطا. Yang dahulu merupakan rahasia, kini telah diberitahukan oleh beliau. Inilah anugerah yang terbesar. تھے بتائے نعم العطا یہی ہے نام اسی کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، اسلام احمدیہ، محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی غلام احمد کی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. Pendawaan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang menyatakan bahwa akulah Masih Maud dan Mahdi yang telah dijanjikan, yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang tidak akan ada Al-Masih yang turun dari langit, tidak akan ada Mahdi yang datang, karena inilah waktu kedatangan Masih Maud, di mana Allah Ta'ala telah mengutusku, dan pada zaman ini telah muncul semua kondisi yang telah ditunjukkan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Semua nubuatan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda-tanda Al-Masih telah terpenuhi.
beliau menyeru dunia, khususnya umat Islam, dengan bersabda, perhatikanlah nubuatan-nubuatan hadrat Rasulullah SAW, renungkanlah dan fahamilah bahwa disinilah terletak kemuliaan. Disinilah terdapat ketaatan kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau alaihissalam menegaskan, janganlah menuduhku bahwa aku, na'udzubillah, telah menghina hadrat Rasulullah SAW. Ini adalah tuduhan palsu yang dilontarkan kepadaku. Aku datang dalam pengabdian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama beliau. Hatiku dipenuhi dengan cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak buku, tulisan, pidato, majelis-majelis, dan dalam kehidupan pribadi beliau alaihissalam, beliau telah mengungkapkan hal-hal ini. Beliau telah menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada hadrat Rasulullah SAW dengan cara yang tidak ada tandingannya. Cinta dan kasih sayang yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, saya akan menyajikan beberapa kutipan sabda beliau hari ini yang memberikan gambaran tentang cinta dan kasih sayang yang beliau miliki kepada hadrat Rasulullah SAW. Maka tuduhan terhadap hadrat Masih Maud alaihissalam dan para pengikutnya bahwa na'udzubillah, hadrat Masih Maud alaihissalam atau para pengikutnya melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW merupakan tuduhan yang sangat keji dan keliru. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, saya selalu memandang dengan kagum pada sang Nabi dari Arab yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan salawat dan salam atasnya. Betapa tinggi derajat kenabian beliau, yang ketinggian kedudukannya tidak dapat diukur, dan pengaruh kesuciannya tidak mungkin dinilai oleh manusia. Sangat disayangkan bahwa beliau tidak dikenali sebagaimana mestinya. Tauhid yang telah hilang dari dunia, dialah satu-satunya pahlawan yang membawanya kembali ke dunia. Beliau mencintai Allah dengan derajat tertinggi, dan jiwanya terbakar dalam kasih sayang terhadap umat manusia pada tingkat yang tertinggi. Oleh karena itu, Allah yang mengetahui rahasia hatinya memberikan keutamaan kepadanya di atas semua nabi dan semua yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengabulkan keinginannya dalam hidupnya. Dialah sumber segala karunia, dan orang yang mengaku memiliki keutamaan tanpa mengakui dan menerima limpahan karunia darinya bukanlah manusia, melainkan keturunan syaitan. Karena kunci setiap keutamaan telah diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan setiap khazanah ma'rifat telah dianugerahkan kepada beliau. Siapa yang tidak mendapatkannya melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang terhempas sejak azali. Apalah kita ini? Beliau bersabda tentang diri beliau sendiri. Apalah kita ini? Dan apa hakikat kita? Kita akan menjadi orang yang kufur nikmat jika kita tidak mengakui bahwa kita telah memperoleh tauhid hakiki melalui Nabi ini. Pengenalan akan Tuhan yang hidup kami peroleh melalui Nabi yang sempurna ini dan cahayanya. Kehormatan bercakap-cakap dengan Allah yang dengannya kami dapat melihat wajahnya juga kami memperoleh melalui Nabi Agung ini. Sinar matahari petunjuk yang menyinari kami seperti cahaya matahari, dan kami dapat tetap bercahaya selama kami berdiri di hadapannya. Kemudian tempat lain beliau alaihissalam bersabda, ketika kami memandang dengan pandangan yang adil, di antara seluruh rangkaian kenabian, kami mengenal hanya satu orang sebagai Nabi yang paling mulia, Nabi yang hidup, dan Nabi yang paling dicintai Allah, yaitu pemimpin para Nabi, kebanggaan para Rasul, mahkota semua utusan yang bernama Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan di bawah naungannya selama 10 hari, memberikan cahaya yang sebelumnya tidak bisa didapatkan selama 1000 tahun.
Kitab-kitab apakah yang ingin membuat kami tertolak, terhina, dan berhati gelap jika kami mengikutinya? Haruskah kami menyebut kenabian hidup pada mereka yang dengan bayangannya kita sendiri menjadi mati? Yakni kitab-kitab agama lain. Yakinlah bahwa semua ini mati. Bisakah yang mati memberikan cahaya kepada yang mati? Semua agama lain kini telah berakhir. Dalam rangkaian yang sama, beliau alaihissalam menjelaskan kedudukan dan derajat Rasulullah SAW. Beliau bersabda, wasiat terakhir adalah bahwa setiap cahaya yang kami peroleh adalah dari mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, dan siapapun yang mengikutinya akan memperolehnya juga. Dan dia akan mendapat penerimaan sedemikian rupa sehingga tidak ada hal yang mustahil baginya. Tuhan yang hidup yang tersembunyi dari manusia akan menjadi Tuhannya, dan semua Tuhan palsu akan terinjak dan hancur di bawah kakinya. Dia akan diberkati di setiap tempat dan kekuatan ilahi akan menyertainya. Mereka yang menentang kami, coba katakan, apakah mereka menganggap Tuhan yang hidup ini sebagai Tuhan yang sejati? Perbuatan kebanyakan dari mereka menunjukkan seolah-olah Tuhan mereka adalah yang lain, dan mereka telah melupakan Tuhan yang sejati. Renungkanlah dan lihatlah apa hakikatnya. Alih-alih membuat tuduhan-tuduhan terhadap jemaat Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan tentang salah satu ilham beliau di suatu tempat. Beliau menjelaskan, pertama, saya akan menyebutkan ilham tersebut. Beliau alaihissalam bersabda, saya menerima wahyu, Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin sayyidi wuldi Adam wa khatamun nabiyyin, yang artinya, bersalawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, pemimpin anak-anak Adam dan khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihissalam bersabda, ini mengisyaratkan bahwa semua derajat, karunia dan anugerah adalah berkat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan inilah balasan berkat mencintai beliau. Beliau alaihissalam bersabda, subhanallah, betapa tingginya derajat pemimpin alam semesta ini di hadapan Yang Maha Esa, dan betapa dekatnya kedudukan beliau sehingga orang yang mencintainya menjadi kekasih Allah dan pelayan beliau menjadi pemimpin dunia. Beliau alaihissalam bersabda, pada kesempatan ini saya teringat suatu malam. Beliau bersabda, saya ingat bahwa suatu malam hamba yang lemah ini membaca salawat begitu banyak sehingga hati dan jiwa menjadi harum karenanya. Pada malam yang sama dalam mimpi, saya melihat para malaikat membawa kantong-kantong cahaya berisi air jernih ke rumah hamba yang lemah ini. Dan salah satu dari mereka berkata, inilah berkah-berkah yang telah engkau kirimkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula teringat kisah menakjubkan lainnya, bahwa suatu kali turun wahyu yang artinya para malaikat mulia sedang berselisih, yakni iradah ilahi sedang bergejolak untuk menghidupkan agama, tetapi penentuan siapa yang akan menjadi pembaharu belum dinyatakan kepada para malaikat tersebut. Karena itu mereka berbeda pendapat. Pada saat yang sama, dalam mimpi saya melihat orang-orang mencari seorang pembaharu, dan seseorang datang di hadapan hamba yang lemah ini, dan dengan isyarah dia berkata, hadza rajulun yuhibbu Rasulullah. Ini adalah orang yang mencintai Rasulullah. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa syarat terbesar untuk makom ini adalah cinta kepada Rasul, dan ini terwujud dalam diri orang ini. Jadi, apapun yang saya peroleh dan kedudukan apapun yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada saya adalah karena saya mencintai Rasul yang suci sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengaku mencintai, tetapi hati saya penuh sesak dengan cinta ini. Demikian pula dalam wahyu yang disebutkan di atas yang memerintahkan untuk bersalawat kepada keluarga Rasul. Di dalamnya juga terdapat rahasia bahwa dalam pencurahan cahaya ilahi, cinta kepada Ahlul Bait juga memiliki peran yang sangat besar. Dan inilah kisah cinta dan kasih sayang, bahwa bukan hanya mengaku secara lisan mencintai Rasulullah, tetapi
harus benar-benar mencintai dan mengasihi beliau, serta mencintai dan mengasihi alul bait beliau. Ini juga penting. Dan orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang dekat dengan Allah, dia mewarisi dari orang-orang suci dan bersih ini, dan menjadi pewaris mereka dalam semua ilmu dan ma'rifat. Kemudian pada suatu kesempatan, ketika membicarakan keagungan Al-Quran dan kedudukan serta derajat Rasulullah SAW, beliau bersabda, di antara kekuatan Al-Quran yang luar biasa adalah bahwa para pengikutnya diberi mukjizat dan keajaiban yang begitu banyak sehingga dunia tidak dapat menandinginya. Maka saya menyatakan dan dengan suara lantang menyatakan bahwa jika semua penentang dari timur dan barat berkumpul di satu medan dan ingin bertanding denganku dalam hal tanda-tanda dan keajaiban, maka dengan karunia dan taufik Allah Ta'ala, aku akan unggul atas mereka semua. Dan kemenangan ini bukan karena dalam ruh saya ada kekuatan lebih, melainkan karena Allah berkehendak agar saya memberikan bukti kekuatan luar biasa dari kalamnya, Al-Quran, dan kekuatan rohani, serta derajat tinggi Rasulnya, Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia telah memberi saya taufik semata-mata karena karunia-Nya, bukan karena kemampuan saya, bahwa saya mengikuti nabinya yang agung dan kalamnya yang kuat dan mencintainya. Dan kalam Allah yang bernama Al-Quran itu adalah manifestasi kekuatan ilahi. Saya beriman kepadanya. Beliau senantiasa membuktikan keunggulan Rasulullah SAW di hadapan para penentang Islam. Apa yang telah beliau tulis yang saya baca ini adalah dari salah satu kitab periode akhir kehidupan beliau, bahkan buku terakhir. Sekarang, mengenai klaim yang beliau nyatakan ini, para penuduh mengatakan bahwa, na'udzubillah, pada awalnya, beliau mengungkapkan kecintaan, tetapi kemudian dengan pendakwaannya sendiri telah menodai kecintaan itu. Na'udzubillah, tidak dan tidak pernah. Beliau tidak pernah menyangkal kedudukan dan derajat Rasulullah SAW. Kutipan ini sendiri adalah bukti bahwa beliau alaihissalam sampai akhir hayatnya mencapai puncak cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, saya berkata dengan benar dan dari pengalaman saya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pelaku kebaikan sejati dan memperoleh ridha Allah Ta'ala, serta tidak dapat menikmati karunia, berkah, ma'rifat, hakikat, dan kasyaf yang diperoleh melalui penyucian jiwa tingkat tinggi, kecuali jika dia tenggelam dalam mengikuti Rasulullah SAW. Dan buktinya ada dalam kalam Allah Ta'ala sendiri yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan saya adalah bukti hidup dan praktis dari kalam Allah Ta'ala ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa, jika kalian mengikutiku, maka Allah Ta'ala juga akan mencintai kalian. Inilah rahasia yang telah saya raih. Dan hanya dengan mengamalkan rahasia ini, manusia dapat memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, Allah terus menghinakan para penentang saya yang bodoh dengan menunjukkan berbagai macam tanda. Saya bersumpah deminya bahwa sebagaimana dia bercakap-cakap dengan Ibrahim, kemudian dengan Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Musa, dan Isa bin Maryam, dan setelah semuanya dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang kepada beliau diturunkan wahyu yang paling terang dan suci. Demikian pula dia telah menganugerahkan kepada saya kehormatan bercakap-cakap dengannya. Namun kehormatan ini saya peroleh semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW. Jika saya bukan dari umat Rasulullah SAW dan tidak mengikuti beliau, meskipun amal saya sebesar gunung-gunung dunia, saya tidak akan pernah memperoleh kehormatan bercakap-cakap ini. Karena sekarang selain kenabian Muhammadi, semua kenabian telah tertutup. Tidak bisa datang nabi pembawa syariat, dan nabi tanpa syariat bisa ada, tetapi hanya yang sebelumnya menjadi umat. Maka atas dasar inilah saya
adalah umat, juga nabi. Dan kenabian saya, yakni percakapan dengan Allah, adalah bayangan dari kenabian Rasulullah SAW, dan tanpa itu, kenabian saya bukan apa-apa. Kenabian Muhammadi itulah yang telah termanifestasi dalam diri saya. Dan karena saya hanyalah bayangan dan umat, maka ini tidak mengurangi keagungan beliau sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Dan percakapan ilahi yang terjadi dengan saya ini adalah pasti. Jika saya ragu sejenak pun tentang ini, saya akan menjadi kafir dan akhirat saya akan hancur. Sekarang orang-orang ini menuduh bahwa beliau mengatakan saya adalah bayangan dan kenabian yang termanifestasi dalam diri saya adalah kenabian Muhammad itu sendiri. Para penuduh ini hendaknya menggunakan akal mereka. Maksudnya hanyalah bahwa Allah Ta'ala telah mengutus beliau sesuai janjinya untuk menyebarkan kenabian Muhammadi dan syariat Muhammadi. Dan di zaman ini, Allah Ta'ala telah membuat pengaturan untuk menyebarkan syariat yang dibawa Rasulullah SAW melalui Masih Maud. Tugas menyebarkan Islam adalah tanggung jawab Masih Maud, dan ini adalah janji Allah Ta'ala yang telah Dia nyatakan dalam Al-Quran dengan firman-Nya yang berbunyi, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kemajuan jemaat adalah bukti dukungan Allah Ta'ala dan bukti bahwa Allah Ta'ala bukan hanya mendukung pendakwaan Masih Maud, tetapi juga menolong beliau, dan Dia sendiri yang menjaga jemaat ini. Jika tidak, dengan kekuatan yang digunakan para penentang untuk menghancurkan jemaat ini, mereka pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Kemudian ketika menjelaskan kedudukan dan derajat Rasulullah SAW, pada suatu kesempatan, beliau alaihissalam bersabda, sang insan yang telah menunjukkan contoh kesempurnaan dalam ilmu, amal, kejujuran, dan keteguhan melalui zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, amalnya, dan sungai kekuatan rohani dan suci yang deras, dan disebut insan kamil, manusia yang paling sempurna, dan nabi yang sempurna, yang datang dengan berkah-berkah sempurna, yang dengan kebangkitan dan pengumpulan rohaninya telah menampakkan kiamat pertama dunia, dan suatu alam yang mati telah hidup kembali dengan kedatangannya. Nabi yang diberkati ini adalah Hadrat Khatamul Anbiya, Imamul Asfiya, Khatamul Mursalin, Fakhrun Nabiyyin, yang mulia Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Allah yang terkasih, curahkanlah rahmat dan salawat kepada Nabi yang terkasih ini, yang belum pernah Engkau curahkan kepada siapapun sejak awal dunia. Jika Nabi yang agung ini tidak datang ke dunia, maka sebanyak apapun nabi-nabi kecil yang datang ke dunia, seperti Yunus, Ayub, Isa bin Maryam, Malaki, Yahya, Zakaria, dan lain-lain, tidak ada satupun bukti bagi kita tentang kebenaran mereka. Meskipun mereka semua muqarrab, terhormat, dan dicintai Allah Ta'ala. Ini adalah kebaikan sang Nabi, yakni kebaikan Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang ini juga dianggap benar di dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian pada suatu kesempatan, beliau alaihissalam bersabda, satu-satunya cara untuk menyenangkan Allah Ta'ala adalah dengan menaati Rasulullah SAW dengan tulus. Terlihat bahwa orang-orang terjebak dalam berbagai macam ritual. Ketika seseorang meninggal, berbagai macam bid'ah dan ritual dilakukan. Padahal seharusnya mereka berdoa untuk yang meninggal. Silakan Anda jawab, apakah mereka yang melakukan ritual-ritual ini yang melakukan penghinaan, yang mengikuti dan mengamalkan hal-hal aneh daripada pir atau fakir, yakni yang diyakini orang-orang suci, yang bersujud di makam mereka, yang melakukan penghinaan dengan mengamalkan hal-hal ini, ataukah Hadrat Masih Maud alaihissalam yang datang untuk menjauhkan dari bid'ah-bid'ah ini? Beliau alaihissalam bersabda bahwa dalam pelaksanaan ritual-ritual bukan hanya merupakan bentuk penentangan terhadap Rasulullah SAW, tetapi juga penghinaan terhadap beliau. Bid'ah-bid'ah bukan hanya melanggar perintah Rasulullah, bahkan dalam satu segi merupakan penghinaan terhadap beliau. Sekarang mereka yang telah meloloskan undang-undang penistaan terhadap Rasul justru paling terlibat dalam bid'ah-bid'ah ini.
Penghinaan ini dilakukan seolah-olah sabda Rasulullah SAW tidak dianggap cukup. Dan jika mereka menganggapnya cukup, mengapa perlu membuat ritual-ritual sendiri? Sekarang, katakan siapa yang melakukan penghinaan? Mereka yang mengikuti Hadrat Masih Maud salam, ataukah mereka yang mengingkari beliau? Para penentang menuduh bahwa Hadrat Masih Maud salam, na'udzubillah, dengan mendakwakan kenabian, telah mengingkari kedudukan Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin dan menghina beliau. Dan orang-orang Ahmadi yang beriman kepada beliau dalam hal ini melakukan penghinaan dan pantas dihukum, katanya. Jawabannya telah saya berikan sebelumnya. Beberapa kutipan dari beliau telah saya sajikan sebelumnya bahwa apa yang beliau peroleh adalah semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW, bukan sesuatu milik beliau sendiri. Di suatu tempat, beliau memberikan jawaban dan membuktikan bahwa kami tidak melakukan penghinaan terhadap Rasul, tetapi kalianlah yang merendahkan derajat Rasulullah SAW. Kalian menutup pintu, menutup semua pintu yang bisa diperoleh dunia atau siapapun melalui kedudukan beliau dan karena beliau. Beliau alaihissalam bersabda, orang-orang ini mengatakan bahwa pintu percakapan dan komunikasi dengan Allah Ta'ala telah tertutup. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan khatamun nabiyyin. Karena Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, maka karunia dan anugerah ini telah berakhir setelah beliau. Beliau alaihissalam bersabda bahwa akal dan ilmu mereka patut disayangkan. Dengan mengatakan hal-hal seperti ini, na'udzubillah, mereka justru merendahkan karunia Rasulullah SAW dan menjadi pelaku penghinaan terhadap Rasul. Karena kedatangan dan pengutusan seorang Nabi adalah untuk tujuan menciptakan keyakinan dan pemahaman yang mendalam tentang Allah Ta'ala dan keimanan yang menyenangkan. Agar manusia dapat menyaksikan tindakan-tindakan Allah, manifestasi kekuasaan dan sifat-sifatnya, dan sarananya adalah melalui percakapan, komunikasi, dan hal-hal luar biasa darinya. Tetapi jika pintu ini tertutup, lantas apa manfaat dari pengutusan? Beliau bersabda dengan sangat menyesal bahwa orang-orang ini sama sekali tidak menghargai Rasulullah SAW dan tidak memahami keagungan beliau. Jika tidak, mereka tidak akan menciptakan pemikiran-pemikiran yang sia-sia seperti ini. Beliau bersabda bahwa dengan mengatakan hal-hal ini, justru kalianlah yang merendahkan kedudukan beliau SAW. Kalian sendirilah yang melakukan penghinaan. Karena Al-Quran menegaskan tidak adanya keturunan jasmani. Allah Ta'ala berfirman bahwa tidak ada keturunan jasmani. Sementara mereka menegaskan tidak ada keturunan rohani. Lalu apa yang tersisa? Beliau bersabda, mengapa kalian mengatakan hal-hal yang keliru? Yang sebenarnya adalah bahwa dengan ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kesempurnaan Rasulullah SAW yang agung dan pengaruh kuat dari kekuatan suci beliau, bahwa rangkaian keturunan rohani dan pengaruh rohani beliau SAW tidak akan pernah berakhir. Selanjutnya, jika seseorang dapat memperoleh karunia dan berkah, itu hanya mungkin ketika dia tenggelam dalam ketaatan sempurna kepada Rasulullah SAW dan mencapai derajat fanafir Rasul. Tanpa itu tidak mungkin. Dan jika ada yang mengaku kenabian selain itu, dia adalah pendusta. Oleh karena itu, pintu kenabian mandiri telah tertutup dan tidak mungkin ada nabi pembawa syariat yang independen tanpa mengikuti Rasulullah SAW, tanpa mengamalkan syariat dan tanpa mencapai fanafir Rasul. Ya, pintu ini tidak ditutup bagi mereka yang fanafir Rasul dan pengikut sempurna dari umat beliau. Karena itulah dalam buku Barahin Ahmadiyah tertulis wahyu ini. Beliau mengutip dari kitab pertamanya, Kullu barakatim min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatabaraka man 'allama wa ta'allam, yang artinya setiap berkah berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diberkatilah orang yang mengajar dan belajar. Artinya, kehormatan untuk bercakap-cakap dan komunikasi yang diberikan kepada saya ini semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW. Dan karena itu semua ini muncul dari beliau sendiri. Maksudnya, kesuksesan yang Allah Ta'ala anugerahkan
atau percakapan yang dia lakukan dengan saya adalah berkat pengikutan kepada Rasulullah SAW. Dan seolah-olah Allah Ta'ala memberikan dukungan dan pertolongannya melalui cara ini sebagaimana dia telah menjanjikan penyempurnaan penyebaran, dan penyempurnaan penyebaran sedang terjadi melalui Hadrat Masih Maud alaihissalam. Penyebaran petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di zaman ini, semua ini terjadi melalui hamba setia yang diutus oleh beliau. Beliau bersabda bahwa semua pengaruh, berkah, dan cahaya adalah milik beliau SAW. Mereka mengatakan ini adalah cahaya dan berkah beliau SAW yang saya sebarkan. Kemudian beliau lebih lanjut bersabda bahwa saya mengatakan dengan penuh keyakinan dan klaim bahwa kesempurnaan kenabian telah berakhir pada Rasulullah SAW. Orang yang mendirikan jemaat apapun yang bertentangan dengan beliau dan menyajikan kebenaran terpisah dari kenabian beliau, serta meninggalkan mata air kenabian, adalah pendusta dan pembuat kebohongan. Saya menyatakan dengan tegas bahwa orang yang meyakini ada nabi lain setelah beliau, selain beliau SAW, dan merusak khatamun nubuwat, beliau adalah terlaknat. Inilah sebabnya mengapa tidak ada nabi yang bisa datang setelah Rasulullah SAW tanpa membawa stempel kenabian Muhammadi. Para muslim yang menentang kami telah membuat kesalahan ini dengan merusak stempel khatamun nubuwat dan menurunkan Nabi Israeli dari langit. Mereka mengatakan Isa alaihissalam akan turun dari langit, tetapi saya katakan bahwa ini adalah mukjizat terendah dari kekuatan suci Rasulullah SAW dan kenabian abadi beliau, bahwa setelah 1300 tahun Masih Maud datang dari umat beliau dengan membawa stempel kenabian yang sama melalui tarbiyat dan taklim beliau. Jika ini adalah kekufuran, maka saya mencintai kekufuran ini. Tetapi orang-orang yang akalnya telah gelap, yang tidak diberi bagian dari cahaya kenabian, tidak dapat memahaminya dan menyatakannya sebagai kekufuran. Padahal ini adalah hal yang membuktikan kesempurnaan Rasulullah SAW dan bukti kehidupan beliau. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, semua kehormatan saya peroleh hanya dari mengikuti seorang nabi yang derajat dan kedudukannya tidak diketahui dunia, yaitu Sayyidina Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kezaliman aneh bahwa orang-orang bodoh dan jahil mengatakan Isa hidup di langit, padahal saya menemukan tanda-tanda kehidupan dalam wujud Rasulullah SAW. Tuhan yang tidak dikenal dunia, kami telah melihatnya melalui nabi ini. Dan pintu wahyu ilahi yang tertutup bagi kaum-kaum lain telah dibuka untuk kami semata-mata karena berkah nabi ini. Dan mukjizat-mukjizat yang kaum-kaum lain ceritakan hanya sebagai kisah dan dongeng. Kami telah melihat mukjizat itu juga melalui nabi ini. Dan kami telah menemukan derajat nabi ini yang tidak ada derajat di atasnya. Tetapi mengherankan bahwa dunia tidak mengetahuinya. Kemudian ketika menyatakan tentang keyakinannya, beliau alaihissalam bersabda, kami tidak memiliki kitab selain Al-Quran, tidak ada Rasul bagi kami selain Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada agama bagi kami selain Islam. Dan kami beriman bahwa Nabi kami Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamul Anbiya dan Al-Quran adalah Khatamul Kutub. Maka agama tidak boleh dijadikan permainan anak-anak. Harus diingat bahwa kami tidak memiliki pendakwaan apapun selain menjadi pelayan Islam. Dan siapapun yang menisbatkan kepada kami bahwa kami tidak melakukan ini, berarti dia memfitnah kami. Kami memperoleh karunia berkah melalui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan memperoleh karunia ma'rifat melalui Al-Quran. Maka sudah sepantasnya tidak ada seorang pun yang menyimpan sesuatu dalam hatinya yang bertentangan dengan petunjuk ini. Jika tidak, dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Jika kami bukan pelayan Islam, maka semua usaha kami sia-sia, tertolak dan patut dihukum. Namun di mana ada dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala bersama Jemaat Ahmadiyah, pemandangan yang Allah Ta'ala tunjukkan dari dukungannya adalah bukti hal ini. Ribuan dan ratusan ribu orang yang bergabung dengan jemaat setiap tahun, ribuan dan ratusan ribu orang yang Allah Ta'ala sendiri beri petunjuk dan taufik untuk menerima Masih Maud adalah bukti bahwa pendakwaan beliau benar dan dukungan serta pertolongan Allah Ta'ala menyertai beliau.
di Rusia, Amerika, negara-negara Arab, Afrika, di ribuan tempat, di Asia, orang-orang menulis surat menyatakan bagaimana Allah Ta'ala telah memberi mereka petunjuk untuk menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam, karena beliaulah orang yang benar-benar melayani, memenuhi hak, dan menyebarkan agama Rasulullah SAW. Apa yang telah beliau nyatakan atau tulis, dukungannya ditemukan dalam ratusan kejadian dalam kehidupan beliau. Saya juga menyampaikan beberapa di antaranya pada berbagai kesempatan. Pada suatu kesempatan, setelah terjadi dialog dengan orang-orang Kristen, beliau alaihissalam juga diundang ke sebuah jamuan, tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam menolak undangan itu semata-mata karena orang-orang ini tidak menghormati Nabi kita SAW. Pada Juni tahun 1893, terjadi dialog pemikiran antara orang-orang Kristen dan Muslim. Selama 15 hari berdebat, penyelenggara tertinggi pihak Kristen, Dr. Henry Martin Clark, mengadakan pesta jamuan teh, dan mereka mengundang Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para sahabat beliau. Tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam menolak untuk menerima undangan ini semata-mata karena orang-orang ini, na'udzubillah, melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Namun di sisi lain, mereka malah mengundang saya ke pesta jamuan teh. Kehormatan kami tidak mengizinkan untuk duduk bersama mereka, kecuali untuk membantah keyakinan mereka yang keliru. Ya, dalam membantah keyakinan, dialog dan diskusi adalah hal lain. Tetapi kami tidak bisa makan minum bersama mereka yang mencaci maki dan menghina Rasulullah SAW seperti itu. Hanya orang yang buta akal yang setelah mendengar hal ini masih mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam na'udzubillah melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW, atau bahwa ada secercah pikiran pun dalam hati anggota jemaat Ahmadiyah bahwa kedudukan Rasulullah SAW berkurang dengan cara apapun. Berikut adalah sebuah kisah tentang cinta kepada junjunan dan yang dipatuhi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kondisi hati beliau alaihissalam. Terkadang orang bisa mengatakan bahwa ini adalah ekspresi pamer, tetapi silahkan simak sebuah kisah tentang bagaimana perasaan beliau tentang cinta kepada Rasulullah SAW ketika duduk sendirian di dalam. Hadrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib menceritakan, Maulwi Abdul Karim Sahib almarhum berkata bahwa suatu kali di waktu siang ketika saya masuk ke Masjid Mubarak, saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam tengah sendiri sedang bersenandung dan membaca syair Hadrat Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu berikut sambil berjalan. Kuntas sawada lin naziri fa'ami 'alaika an-naziru man syaa ba'daka falyamut fa'alaika kuntu hadhiru, yang artinya, engkau adalah biji mataku, maka mata ini menjadi buta setelahmu. Siapa yang mau mati setelahmu? Silahkan mati, karena aku hanya takut kehilanganmu. Beliau berkata bahwa ketika mendengar langkah saya, Hadrat Masih Maud alaihissalam yang saat itu sedang menutupi wajahnya dengan sapu tangan, mengangkat tangannya, dan saya melihat air mata mengalir dari mata beliau. Hadrat Hassan adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW dan bisa dikatakan biasa menyajikan syair di hadapan beliau SAW. Beliau menggubah syair tersebut setelah wafatnya Rasulullah, yang artinya, engkau adalah biji mataku, maka dengan kematianmu, mataku menjadi buta. Sekarang setelahmu, siapapun boleh mati, aku tidak peduli. Aku hanya takut akan kematianmu yang kini telah terjadi. Tidaklah mudah untuk memahami cinta orang yang mengucapkan syair ini. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menulis, tetapi siapa yang bisa menyelami kedalaman lautan cinta orang yang membaca syair ini dalam kesendirian 1300 tahun kemudian, ketika tidak ada yang melihatnya kecuali Allah, dan air mata mengalir dari matanya. Dan orang ini bukanlah dari mereka yang mudah menangis untuk hal-hal kecil, melainkan orang yang dalam hidupnya menghadapi gunung kesulitan dan badai kesedihan, namun matanya tidak pernah mengkhianati perasaan hatinya. Kemudian pada suatu kesempatan, Pir Sirajul Haq juga meriwayatkan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam membaca syair ini di hadapan saya di Masjid Mubarak, dan berkata kepada saya, andai saja syair Hassan bin Thabit ini adalah syairku,
dan semua syairku adalah syair Hasan bin Thabit. Kemudian mata beliau berlinang air mata. Saat itu Huzur membaca syair ini berulang kali yang baru saja saya bacakan. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu berkata bahwa kata-kata yang diucapkan Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada Pir Sirajul Haq tentang syair Hasan bin Thabit mencerminkan kondisi hati yang khas yang menguasai hati Hadrat Masih Maud alaihissalam saat itu. Jika tidak, dalam karya Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri memancar cinta kepada Rasulullah SAW yang tidak ada bandingannya di tempat lain. Dan standar cinta yang terlihat dalam karya beliau tentang Rasulullah SAW tidak terlihat dalam karya siapapun yang lain. Mungkinkah orang seperti ini melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW? Semoga orang-orang yang buta akal mendapat akal. Karena cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah SAW inilah yang membuat beliau pada suatu kesempatan mengungkapkan cinta kepada penduduk Arab dengan cara yang luar biasa. Dan ini seharusnya cukup untuk membuka mata para penuduh beliau dan sangat penting bagi orang-orang dunia Arab untuk memahaminya. Beliau menulis surat ini dalam bahasa Arab, tetapi saya akan menerjemahkannya. Setiap huruf dari surat ini mengungkapkan cinta dan kasih sayang kepada pribadi yang diberkati Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Assalamualaikum, wahai orang-orang Arab murni yang mulia dan terhormat. Salam atas kalian, wahai penduduk tanah Nabi yang mulia dan tetangga Baitullah yang agung. Kalian adalah umat Islam terbaik dan kelompok terbaik dari Tuhan yang Maha Tinggi. Tidak ada kaum yang bisa mencapai kemuliaan kalian. Sungguh kalian unggul dalam kemuliaan dan kedudukan. Cukuplah kebanggaan bagi kalian bahwa wahyu yang Allah mulai dari Adam alaihissalam, Dia akhiri pada Nabi yang berasal dari kalian, dan tanah kalian adalah tanah air beliau, tempat berlindung dan tempat kelahiran beliau. Dan kalian tahu siapa Nabi itu. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang-orang pilihan, kebanggaan para nabi, khatamur rusul, dan imam seluruh makhluk. Kebaikan beliau terbukti pada setiap manusia yang berjalan di muka bumi. Wahyu beliau telah menemukan semua rahasia makna dan poin-poin tinggi yang telah hilang. Sungguh agama beliau telah menghidupkan kembali jalan-jalan ma'rifat, hakikat, dan cara-cara petunjuk yang telah lenyap. Ya Allah, turunkanlah salawat, salam dan berkahmu kepada beliau sebanyak tetesan bumi, sebanyak atom-atomnya, sebanyak makhluk hidup yang tinggal di dalamnya dan yang terkubur di dalamnya. Berikan kepada beliau berkah sebanyak partikel di langit yang tampak dan tersembunyi. Dan sampaikanlah salam kami kepada beliau sebanyak yang dapat memenuhi penjuru langit. Berbahagialah kaum yang telah meletakkan tuntunan Muhammad SAW di pundak mereka. Berbahagialah hati yang telah mencapai dan bertemu dengan beliau serta fana dalam cinta beliau. Wahai penduduk tanah ini beliau berbicara kepada orang Arab. Wahai penduduk tanah yang telah dihiasi oleh langkah-langkah Muhammad Mustafa SAW, semoga Allah merahmati kalian, meridhoi kalian, dan membuat kalian ridho. Aku berprasangka baik tentang kalian. Wahai hamba-hamba Allah, dalam jiwaku ada kehausan besar untuk bertemu dengan kalian. Aku rindu melihat berkah negeri-negeri kalian dan jamaah kalian, agar aku dapat melihat tanah yang telah disentuh oleh kaki pemimpin makhluk dan menjadikan debu tanah itu sebagai celak di mataku, agar aku dapat bertemu dengan orang-orang yang saleh dan berkemampuan dari tanah ini. Inilah kondisi hati yang beliau ungkapkan. Semoga kaum muslimin Arab saat ini juga mendapat taufik untuk mengamalkan nasihat ini dan membuat amalan mereka layak untuk bergabung dengan para pengikut sejati Rasulullah SAW dan pengikut sejati umat beliau. Hanya ketika mereka mengamalkan syariat beliau dengan benar, mereka dapat meraih kedudukan mereka yang telah hilang. Pada suatu kesempatan, mengungkapkan perasaan hati beliau tentang penghinaan musuh, beliau alaihissalam bersabda, hati menangis dan bersaksi bahwa jika orang-orang ini membunuh anak-anak kami di depan mata kami, memotong-motong orang-orang yang kami cintai, serta secara jasmani dan rohani yang berharga di dunia, membunuh kami dengan sangat hina, dan merampas semua harta kami, maka demi Allah, kemudian demi Allah, kami tidak akan sedih, dan hati tidak akan pernah sakit sebanyak hati sakit karena cacian dan penghinaan yang dilakukan terhadap Rasul kami yang mulia.
Apakah ini kata-kata orang yang melakukan penghinaan? Para penuduh hendaknya berpikir dan merenungkan sedikit. Maka wahai para penentang Ahmadiyah yang berasal dari umat Muhammad Mustafa SAW, yang mengaku mencintai beliau SAW, renungkanlah, fikirkan, apakah penentangan kalian tanpa alasan ini tidak menjadi sebab kemurkaan Allah Ta'ala? Lihatlah kondisi saat ini. Apakah penentangan ini bukan karena hal ini, atau apakah penentangan yang kalian lakukan ini bukan karena apa yang kalian lakukan? Apakah akibat-akibatnya tidak muncul karena hal ini? Renungkanlah sedikit. Sejauh menyangkut hubungan dan simpati kami dengan umat Islam, kami adalah pengamal syair Hadrat Masih Maud salam ini, yang di dalamnya beliau bersabda, "E dil, tu niz khatir inan nigahdar, kakhir kunan dawa hubbe payambaram," yang artinya, wahai hati, jagalah juga perasaan mereka, karena akhirnya mereka mengaku mencintai nabiku. Yaitu, wahai hati, jagalah perasaan orang-orang ini, karena mereka mengaku mencintai nabiku. Kami mencintai setiap muslim dari segi ini, berdoa untuk keselamatan mereka, melakukan apa yang kami bisa, dan memiliki perasaan dan sentimen yang baik untuk mereka. Kami berdoa untuk mereka, tetapi mereka sendiri juga harus berusaha dan alih-alih mengkafirkan hamba setia Rasulullah SAW yang diutus Allah Ta'ala, hendaknya mereka mendengarkan pesannya dan berusaha memahaminya. Jangan tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa kufur. Bagaimanapun, kami akan terus mengaku mencintai kaum muslim karena mereka mengaku mencintai Rasulullah SAW. Meskipun itu hanya klaim lahiriah. Semoga Allah Ta'ala memberi akal dan kesadaran kepada umat muslim dan mereka berhenti dari penentangan tanpa alasan. Hendaknya mereka berpikir, bukankah Allah Ta'ala akan bertanya kepada mereka, mengapa mereka menentang tanpa penelitian? Karena mayoritas hanya menentang berdasarkan perkataan maulwi tanpa penelitian. Dan maulwi sendiri tidak mau membaca dan merenungkan. Jika mereka merenungkan, lalu melihat apakah ada penghinaan terhadap Rasul dalam perkataan orang yang mengaku ini, dan setelah perenungan, jika mereka tidak memahami perkataan itu, maka seharusnya mereka tidak langsung mulai menentang. Mereka seharusnya bertanya kepada orang-orang Ahmadi. Setelah itu, jika mereka melihat bahwa semua hal itu tidak benar dan bertentangan dengan Al-Quran, hadis, syariat, dan sabda Rasulullah, barulah mereka berhak menentang. Tetapi apakah kalian telah memeriksa hati kami untuk melihat apakah ada cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah SAW dalam hati kami, dan sejauh mana cinta itu memenuhinya? Apakah kalian telah melihat sejauh mana kami beriman pada syariat terakhir beliau? Apakah kalian telah melihat bahwa kami berusaha mengamalkan setiap perintah Al-Quran dan beriman padanya? Apakah kalian telah melihat bahwa kami melakukan segala upaya untuk menegakkan keesaan Allah Ta'ala di dunia? Maka renungkanlah. Semoga Allah Ta'ala memberi akal kepada umat Muslim untuk berpikir seperti ini dan memberi kami taufik untuk membuktikan klaim cinta kepada Nabi dengan setiap amalan kami. Selain penjelasan yang telah diberikan oleh Hadrat Masih Maud di banyak tempat, hendaknya kita juga merenungkannya dan terus meningkatkan cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW, dan bukan hanya ucapan di mulut. Karena kita telah menerima Hadrat Masih Maud SAW, hendaknya kita memenuhi hak penerimaan ini dan menegakkan standar tertinggi cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Mari kita terus mengevaluasi diri. Apakah perasaan yang ada pada Hadrat Masih Maud SAW timbul dalam hati kita? Mari kita berusaha menegakkan tauhid ilahi di dunia sebagaimana dituntut dari kita dan sebagaimana haknya, dan selalu siap untuk setiap pengorbanan demi mengibarkan bendera Rasulullah SAW di dunia. Mari kita selalu siap untuk setiap pengorbanan demi menegakkan keesaan Allah Ta'ala di dunia, dan jangan duduk tenang sampai kita mencapai tujuan yang untuk mencapainya kita bergabung dengan jemaat Hadrat Masih Maud salam. Semoga Allah Ta'ala menjaga setiap orang yang menghadiri jalsah di Qadian dalam perlindungannya,
dan juga mereka yang mendengarkan dari rumah mereka. Dan semoga Dia memberi taufik untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sebenarnya dan mengungkapkan cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah SAW serta memenuhi hak baiat mereka. Saat ini, bersamaan dengan jalsah Qadian, sedang berlangsung jalsah-jalsah di berbagai negara di dunia. Beberapa gambarnya sedang ditayangkan. Di antaranya sedang berlangsung jalsah di Togo, jalsah salanah di Mali. Hari ini adalah hari terakhir mereka. Di Burkina Faso juga hari terakhir mereka. Di Guinea Conakry juga hari terakhir mereka. Di Niger juga hari terakhir mereka. Di Senegal juga hari terakhir mereka. Di Guinea Bissau dan jalsah di West Coast Amerika. Semua jalsah salanah ini berkumpul untuk memahami pesan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan berusaha menyampaikannya ke dunia serta berusaha memperbaiki diri mereka. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka taufik untuk ini dan semoga mereka pulang dari jalsah dengan membawa berkah-berkah yang untuk mendapatkannya mereka menghadiri jalsah ini. Saat ini, menurut laporan kehadiran yang mereka kirimkan dari Qadian, ada perwakilan dari 42 negara dan jumlah kehadiran adalah 16.091 orang. Ini adalah kehadiran yang baik untuk ukuran Qadian. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada mereka semua untuk memperoleh berkah-berkah jalsah. Sekarang mari kita berdoa. आमीन। अगला प्रोग्राम कादियान वाले जो करना चाहते हैं करें। यहाँ भी अल्लाह के फजल से इस वक्त 3,388 की हाज़िरी है। अच्छा, आप कादियान वाले तुझे हम दो
و ثنا زیبا ہے پیارے کہ تو نے کام سب میرے سوارے تیرے احسان میرے سر پر ہے بھارے چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے شریروں پر پڑے ان کے شرارے نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی فسبحان الذی اخذل العادی زمین قادریہ اب محترم ہے ہجوم خلق سے عرض حرم ہے ہجوم خلق سے عرض حرم ہے پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے سب پاک ہے پیمبر ایک دوسرے سے بہتر لیکز خدائے برتر خیر الورا یہی ہے وہ آج شاہدی ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ طیب و امی ہے اس کی ثنا یہی ہے وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں جس کی کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے
اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا، ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان، ہے دست قبلہ نما، ہے دست قبلہ نما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہے درد دل کی دوا، ہے درد دل کی دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہزاروں بلکہ ہیں لاکھوں علاج روحانی، ہزاروں بلکہ ہیں لاکھوں علاج روحانی، مگر ہے روح شفا، مگر ہے روح شفا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے، توحید کی ہو لب پہ شہادت خدا کرے، ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے، مل جائے تم کو زہد و امانت خدا کرے، مشہور ہو تمہاری دیانت خدا کرے، ٹل جائے جو بھی آئے مصیبت خدا کرے، پہنچے نہ تم کو کوئی اذیت خدا کرے، پہنچے نہ تم کو کوئی اذیت خدا کرے، یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا، برا کریما محسنا بحر العطایا والجدا، بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا، احسانہ یسبی القلوب وحسنہ یروی الصدا، بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا، احسانہ یسبی القلوب وحسنہ یروی الصدا، اطلب نظیر کمالہ فستندمن ملددا، نور من اللہ الذی احیا العلوم تجددا،
اطلب نظیر کماله فستندمن ملددا نور من اللہ الذی احیا العلوم تجددا یا قلبی اذکر احمدا عین الہدی مفنی العدا برا کریما محسنا بحر العطایا والجدا خلافت روح پرور ہے خلافت جام ہوتی ہے خلافت مرد مومن پر بڑا انعام ہوتی ہے خلافت چاند چہرہ ہے خلافت صبح کا تارا خلافت کی ضرورت تو ہمیں ہر گام ہوتی ہے ہمیں ہر گام ہوتی ہے وہ آئے اپنی محفل میں جہاں ٹھہرے سما ٹھہرے کہاں پھر صبح ہوتی ہے کہاں پھر شام ہوتی ہے خلافت روح پرور ہے خلافت جام ہوتی ہے درس ختم ہو گیا عورتوں کی طرف سے تو نہیں آنا اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اب آج آئے ہوئے تو ان کا بھی دل رکھ لیں اور کتنے بولو شفيع الورى مرجعي خاسوا بصد إعجاز منا
احترام یہ کرتا ہے عرضہ پکائے کہ غلام کہ یہ شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام حسینہ Burkina Faso. مسرور يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك أنا فكما بدي مويه بدي على بديكم على بيكو إيكا فوي ما جني مسرور أمبيكو مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور من رجال السلوك الذي grande infatti altri può amare Khalifa o amare leader spiritual este bom mostrador amor contentamento alegria السلام عليكم ورحمة الله نعمة خليفة اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح الله وبركاته فيها حضور ہمارا خلافت بھی ایمانی ہے یہ ملت کی تنظیم کی جانی ہے ہمارا خلافت بھی ایمانی ہے اسی سے ہر ایک مشکل آسانی ہے برے ظاہری سے جو نادانی ہے رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد إن الشهابة كلهم قد فائزين قد نوروا وجه الوديان إن الشهابة كلهم قد فائزين قد نوروا وجه الوديان ترقى قاربه وهم بريان ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.